Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Sufirman Syah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Umum. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan M. Ivan Arif Kurniawan, Naal Hira Anggraini, Devi Widya Sukmawati, dan M. Mirza Latiful Huda akan mempresentasikan mata kuliah Filsafat Umum yang bertemakan filsafat rasionalisme. Tapi apa sih filsafat rasionalisme itu? Dan bagaimana sih filsafat rasionalisme itu? Mari kita simak pembahasan dari rekan-rekan saya. Oke, kita masuk ke materi. Pada abad ke-13 di Eropa sudah timbul sistem filsafat. Sistem ini diajarkan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Dalam abad ke-14, timbullah aliran yang dapat dinamai pendahuluan filsafat modern. Yang menjadi dasar aliran baru ini ialah kesadaran atas individual yang konkret. Tak dapat dipungkiri, zaman filsafat modern telah dimulai. Dilanjutkan dengan filsafat abad ke-20, munculnya berbagai aliran pemikiran, yaitu rasionalisme, empirisme, kritisisme, idealisme, dan lain sebagainya. Namun di dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas aliran rasionalisme. Sebelum kita masuk ke filsafat rasionalisme yang lebih dalam, di sini kita harus mengetahui apa itu arti rasionalisme. Jadi rasionalisme adalah paham filsafat yang mengatakan bahwa akal atau reason adalah alat terpenting dalam memperoleh pengetahuan dan mengetes pengetahuan. Jika empirisme mengatakan bahwa pengetahuan diperoleh dengan alam mengalami objek empiris, maka rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Nah, alat dalam berpikir itu ialah kaidah-kaidah logis atau kaidah-kaidah logika. Lalu, usaha manusia untuk memberi kemandirian kepada akal sebagaimana yang telah dirintis oleh para pemikir Renaissance masih berlanjut terus sampai abad ke-17. Abad ke-17 ini adalah era dimulainya pemikiran-pemikiran kefilsafatan dalam artian yang sebenarnya. Semakin lama, manusia semakin menaruh kepercayaan yang besar terhadap kemampuan akal. Mengapa demikian? Karena manusia meyakini bahwa dengan kemampuan akal segala macam persoalan dapat dijelaskan dan semua permasalahan dapat dipahami dan dipecahkan, termasuk seluruh masalah kemanusiaan. Nah, akhirnya keyakinan yang berlebihan terhadap kemampuan akal telah berimplikasi yang pertama kepada mereka yang malas mempergunakan akalnya. Yang kedua, kepada kepercayaan yang bersifat dogmatis, seperti yang terjadi pada abad pertengahan. Yang ketiga, kepada norma-norma yang bersifat tradisi. Dan kepercayaan terhadap akal ini sangat jelas terlihat dalam bidang filsafat, yaitu dalam bentuk suatu keinginan untuk menyusun secara priori suatu sistem keputusan akal yang luas dan tingkat tinggi. Nah, corak berpikir yang sangat mendewakan kemampuan akal dalam filsafat dikenal dengan nama aliran rasionalisme. Baik, sebelum kami melanjutkan materi tentang tokoh-tokoh filsafat dan pemikirannya, kami mau bertanya kepada kalian semua. Ada yang tahu nggak sih
tokoh-tokoh filsafat itu ada berapa dan apa aja sih pemikiran dari tokoh-tokoh filsafat tersebut. Nah, kalau kalian belum tahu, yuk tonton terus videonya sampai selesai. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami akan melanjutkan materi tentang tokoh-tokoh filsafat dan pemikirannya. Tokoh yang pertama adalah Descartes. Descartes adalah seorang filsuf dan matematikawan dari Prancis. Ia lahir pada tanggal 31 Maret 1596 Masehi dan meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 1650 Masehi. Descartes memiliki 2 buku, yaitu Croce-Deia Methode pada tahun 1537 dan buku yang kedua adalah Meditation pada tahun 1642. Kedua buku inilah saling melengkapi satu sama lain, dan di dalam buku ini ia menuangkan metodenya yang terkenal itu. Metode yang digunakan Descartes sering disebut dengan cogito Descartes atau bisa juga disebut cogito saja. Selanjutnya, yaitu pemikiran dari Descartes adalah untuk menemukan basis yang kuat bagi filsafat. Descartes meragukan terlebih dahulu segala sesuatu yang dapat diragukan. Di dalam mimpi, seolah-olah ia seorang mengalami sesuatu yang sungguh-sungguh terjadi. Persis seperti tidak mimpi, begitu pula pada pengalaman halusinasi, ilusi, dan kenyataan gaib. Tidak ada batas yang tegas antara mimpi rasanya seperti bukan mimpi. Tokoh yang kedua adalah Spinoza. Spinoza adalah seorang filsuf dari Belanda yang fenomenal setelah ia menggugat salah satu pemikiran dari Descartes. Spinoza lahir pada tanggal 24 November 1632 Masehi dan meninggal dunia pada tahun 1677 Masehi. Nama asli Spinoza adalah Banik Spinoza. Setelah Spinoza mengucilkan dirinya dari agama Yahudi, ia mengubah namanya lagi menjadi Benedictus Spinoza. Ia hidup di pinggiran kota, baik Spinoza maupun Leibniz. Ternyata mereka berdua mengikuti pemikiran dari Descartes tersebut. Selanjutnya, pemikiran dari Spinoza adalah mengajarkan bahwa Allah adalah salah satu substansi, maka yang ada harus dikatakan berasal dari Allah, bahwa ini semua bentuk pluralitas alam yang bersifat jasmania, baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Bahkan ada yang bersifat rohania, yaitu pemikiran, perasaan, atau bukan kehendak. Bukan halnya yang berdiri sendiri, melainkan keberadaannya mutlak, yakni bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Leibniz lahir pada 1646 dan wafat pada tahun 1716. Gottfried Wilhelm von Leibniz lahir pada tahun 1146 dan meninggal pada tahun 1716. Ia filosofi Jerman, matematikawan, menjadi atasan pembantu pejabat tinggi negara. Pusat metafisikanya adalah ide tentang substansi yang dikembangkan dalam konsep monad. Ia
mencurahkan waktu untuk keluarga dan pekerjaannya. Beliau menuliskan karyanya dalam bahasa Latin dan bahasa Prancis. Seorang ensiklopedis, orang yang mengetahui segala lapangan pengetahuan pada masanya. Salah satu pemikiran Gottfried Wilhelm Leibniz adalah tentang substansi. Menurutnya, ada banyak substansi yang disebut dengan monad. Monos sama dengan satu, monad sama dengan satu unit. Jika dalam matematika, yang terkecil adalah titik, dan dalam fisika disebut dengan atom, maka dalam metafisika disebut dengan monad. Monad terkecil dalam pendapat Leibniz bukan berarti sebuah ukuran, melainkan sebagai tidak berkeluasan. Maka yang dimaksud dengan monad bukan sebuah benda. Setiap monad berbeda satu dari yang lain, dan Tuhan supermonad dan satu-satunya monad yang tidak dicipta adalah pencipta monad-monad itu sendiri. Monad tidak mempunyai kualitas, karenanya hanya Tuhan yang benar-benar mengetahui setiap monad agar Tuhan membandingkan dan memperlawankan monad-monad itu sendiri. Itu disebabkan monad-monad itu sendiri memang berbeda satu dengan yang lainnya. Dalam pendapat Leibniz mengatakan, monade-monade tidak mempunyai jendela, tempat suatu bisa masuk atau keluar. Pernyataan ini berarti bahwa semuanya monade harus dianggap tertutup sebagai cogito ergo sum bagi Descartes. Monad yang kita bicarakan di sini adalah substansi yang sederhana yang selanjutnya menyusun substansi yang lebih besar. Harus ada substansi yang sederhana karena susunan tidak lain dari suatu koleksi substansi sederhana. Sekarang, apapun yang tidak mempunyai bagian-bagian tertentulah tidak dapat dibagi monad itu sendiri. Monad itu adalah, atau yang sebenarnya pada sifatnya dan kenyataannya adalah unsur dari segala sesuatu. Baiklah teman-teman, dari apa yang telah kami uraikan tadi, maka kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa rasionalisme adalah paham yang menganggap pikiran dan akal merupakan dasar satu-satunya untuk memecahkan kebenaran lepas dari jangkauan indera. Yang kedua, kelebihan rasionalisme adalah dalam menalar dan menjelaskan pemahaman-pemahaman yang rumit. Kemudian, rasionalisme memberikan kontribusi pada mereka yang tertarik untuk menggeluti masalah-masalah filosofi. Selain memiliki kelebihan, rasionalisme pun juga memiliki kelemahan, yakni kelemahan rasionalisme adalah memahami objek di luar cakupan rasionalitas, sehingga titik kelemahan tersebut mengundang kritikan tajam. Tak lupa juga disimpulkan bahwa Plato, Descartes, Spinoza, dan Leibniz mereka adalah tokoh besar dalam filsafat rasionalisme. Baiklah teman-teman, itu tadi adalah pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami paparkan tadi dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah menonton tanpa di-skip. Kami dari kelompok 9 meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam kata ataupun perbuatan. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.